Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka ketahuilah, maka akan aku tambah nikmat tersebut, dan barang siapa mengkufurinya, kata Allah, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita, semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang sangat-sangat buruk menuju ke zaman yang indah, zaman yang berkeadaban yang dibawa oleh Muhammad SAW dengan risalah Islam, yakni zaman yang terang benderang yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya Islam. Sudah sepatutnya kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat itu sendiri sejatinya adalah bukan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk diri kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. InsyaAllah bersalawatlah kita atas nama ikhlas dan cinta pada Muhammad SAW. Jangan bersalawat untuk meminta duniawi, jangan bersalawat agar dimudahkan urusan, tapi bersalawatlah untuk cinta kepada Muhammad SAW, sehingga kemudahan di dunia akan kita capai dan kemudahan di akhirat juga akan kita capai. Keberhasilan, keselamatan itu akan kita dapati. Tapi sebaliknya, kalau kita meminta salawat hanya untuk duniawi saja, kita hanya dapat dunia saja, tapi di akhirat belum tentu. Jadi itu sangat penting. Niat itu penting. Baik kawan-kawan, pada segmen kali ini saya akan membahas mengenai salah satu karya tafsir yang paling monumental. Karya tafsir yang sering dijadikan rujukan oleh anak-anak IAT ini, ilmu Al-Quran dan tafsir, yakni Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili yang wafat pada tahun 1436 Hijriah atau 2015 Masehi. Baik, Tafsir Al-Munir ini latar belakang penulisannya adalah kebutuhan akan tafsir yang komprehensif dan metodologis di era modern. Nah, jadi redaksi awal yang saya bacakan tadi mungkin sudah bisa kawan-kawan tebak. Ternyata tafsir ini diperuntukkan untuk siapa? Ada yang tahu? Iya. Tafsir ini diperuntukkan untuk kaum-kaum intelektual, kaum ke atas, IQ-nya ke atas. Tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum. Karena memang ini dibuat untuk menjadikan dunia pertafsiran ini lebih komprehensif dan metodologis. Nah, itulah latar belakang penulisannya, yakni di era modern. Kemudian metode tafsirnya adalah tahlili dengan pendekatan multidisipliner. Sementara coraknya dapat dikategorikan sebagai tafsir fiqhi ijtimai. Al-Zuhaili menghindar fanatisme mazhab dan menekankan prinsip maqasid al-syariah. Nah, ini sebenarnya berbanding
terbalik dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya itu salah satu tafsir bilang bahwa dia menganut atau mengambil kesimpulan dari 4 mazhab, yang salah satunya yang paling tarjih, yang paling kuat itu yang akan dipakai. Berbeda dengan Az-Zuhaili, dia menghindar fanatisme mazhab. Dia tidak melihat mana yang kuat, dia tidak melihat mana yang lemah, dia tidak melihat mana yang unggul, tapi dia menekankan prinsip maqasid al-syariah. Itu perbedaannya dari Wahbah Az-Zuhaili. Memang sudah kita lihat ya bahwa memang gaya-gaya Wahbah Az-Zuhaili dan menulis ini memang sangat menghindari penokohan terhadap salah satu seorang tokoh yang mungkin itu memang di bidangnya. Wahbah Az-Zuhaili menghindari itu. Dia lebih mengedepankan akal dan rasionalitasnya ketimbang untuk menggunakan suatu pemahaman seorang tokoh. Kemudian relevansinya ini sangat bagus, terutama di isu-isu HAM, pluralisme, dan keadilan sosial. Dan itu semua dilahirkan dari perspektif Al-Quran. Nah, bagi orang aktivis nih, bagus ini. Sebenarnya banyak aktivis-aktivis yang ada di Indonesia ini yang menggemborkan kebenaran, yang menggemborkan kebaikan, mencegah kebatilan melalui kebijakan sosial dengan pandangan-pandangan ala barat atau dengan metode-metode yang disampaikan barat. Namun sangat sedikit saya lihat, sangat kurang yang berlandaskan dengan isu-isu pembahasan atau prinsip-prinsip dari perspektif Al-Quran. Mestinya ini yang mesti kita tekankan. Kita gaungkan lagi pemahaman para mufassir yang berjuang, para mufassir revolusioner. Ini yang mestinya kita pelajari. Apa? Karena memang kita ini 80% umat Islam di Indonesia ini, paling banyak. Artinya bukan kita menghilangkan menghilangkan referensi-referensi dari barat, tidak juga, tapi kita lebih, atau boleh saja saya bilang, kita harusnya kembali lagi kepada Al-Quran. Itu ya. Karena ini bagi saya, jujur ini mungkin bisa kita diskusikan bersama. Menurut saya tidak ada referensi dari barat itu yang sangat akurat. Bagi saya referensi dari barat, kalau dia sesuai dengan tuntunan Islam, maka saya ambil sebagai referensi tambahan. Tapi kalau dia tidak sesuai, maka tidak saya ambil. Itulah yang saya kutip daripada para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh kawan-kawan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.